Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari ini Tuhan, kami kembali masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Selagi kami masih bernafas, selagi kami masih hidup, selagi kami masih dapat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang tidak ada taranya, karena ini adalah anugerah dan mujizat buat kami setiap hari. Oleh karena itu, biarlah Tuhan hari ini kami ingin mendengar suara-Mu, kami ingin mendengar firman Tuhan, sehingga berikan urapan-Mu yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan bukan merupakan perkataan daripada hamba-Mu sendiri, tapi perkataan daripada kuasa Yesus Kristus, perkataan-perkataan Roh Kudus yang akan meliputi, menaungi mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga hari ini kami yakin dan percaya yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai beban berat akan dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, karena yang akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Kita katakan sekali lagi bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya dari keluarga kami. Kemarin hampir seluruh jemaat menghadiri ya. Semua saya lihat di tempat ini datang ke sana. Sekali lagi terima kasih. Nah, sang pengantin baru hari ini nggak datang, kecapean kali ya. Karena memang acaranya dari pagi, sore kita mulai lagi jam berapa ya? Jam 6:30 sampai jam 10 malam di salah satu tempat. Kita pulang ke rumah hampir jam 11, baru tidur jam 12. Saya persiapan baru tidur mungkin jam 1, jam 2. Jadi kita semua ya sungguh berbahagia. Sekali lagi terima kasih. Dan mungkin hari ini agak telat-telat sedikit, termasuk Ibu Gembala agak teler, apalagi mesti nyiapin lagi makanan pada pagi hari ini. Haleluya. Yuk kita mau belajar hari ini tentang berjalan di lembah kesulitan bersama dengan Tuhan, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Judul khotbah hari ini adalah berjalan di lembah kesulitan bersama Tuhan. Mazmur 84 hanya 2 ayat saja, ayat 6 sampai ke 8. Mazmur 84 ayat 6 sampai ke 8. Lalu Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 84 ayat 6 sampai ke 8 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Mazmur 84 ayat yang ke-6 saya bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7, dan terakhir kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk. Seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Nah, ayat yang baru saja kita baca, itu ada kata berhasrat mengadakan ziarah. Berhasrat mengadakan apa? Ziarah. Sering kali kita pikirkan kalau ziarah itu kemana Bapak Ibu Saudara? Ke kubur, ke makam. Konotasi kita semua kalau kita ziarah itu berarti kita ke makam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya maksud ziarah itu bukan maksud
kita menuju ke makam atau berziarah ke orang tua kita, ke almarhum orang tua kita, ya seringkali kita pikir kita harus ke kuburan, itu kata ziarah. Nah, ternyata arti yang sebenarnya kata ziarah itu adalah jalan Tuhan. Apa saudara? Jalan Tuhan. Jalan Tuhan seperti apa? Mengikuti jejak jalan yang pernah dan sudah dialami oleh orang yang sangat kita kagumi atau dinamakan napak tilas. Dan inilah yang dinamakan jalan Tuhan. Siapa orang yang kita kagumi? Yesus Kristus, yang mau berjalan via dolorosa, mau menggendong, membuat dosa-dosa kita disalibkan, dan dia mau menebus dosa kita sebagai seorang manusia, dan dia berhasil. Itulah jalan Tuhan. Jadi yang dinamakan jalan Tuhan adalah Yesus Kristus yang sudah memberikan teladan buat kita semua sebagai teladan kehidupan. Oleh karena itu, ziarah ini berarti yang mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Arti lainnya adalah apa, saudara? Ada jalan dalam hati kita, ada jalan di dalam Yesus. Ini berarti jika kita ada di jalan Tuhan, maka kita pasti akan memperoleh apa, Bapak Ibu Saudara? Kekuatan. Kalau ada jalan, kita berjalan di jalannya Tuhan, berarti seberat apapun kita menghadapi masalah, seberat apapun kita menghadapi problem, seberat apapun kita yang ada hari-hari ini sedang menghadapi masalah di dalam dunia ini, baik masalah pribadi, masalah pelayanan, masalah di rumah tangga, dan masalah yang lain. Tetapi ketika kita ada di jalannya Tuhan, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, kita ada di mana? Di jalannya Tuhan. Pasti ada kekuatan Tuhan yang menopang kita, yang menolong kita, dan harus kita selalu on track di dalam jalannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau nggak ada kita di jalannya Tuhan, maka jangan-jangan kalau kita lemes, kita loyo ketika kita menghadapi persoalan, masalah, tantangan, rintangan, dan semuanya pencobaan, itu kita malah jadi, mungkin kita harus curiga, apakah kita benar on the track in jalannya Tuhan. Ternyata kalau kita nggak di jalannya Tuhan, kita itu nggak akan kuat. Ada Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah hari-hari ini, dan kita bilang, aduh aku capek, aku nggak kuat menghadapi masalah yang datang silih berganti, yang datang terus-menerus di dalam keluarga kita, yang datang terus-menerus di dalam pelayanan, datang terus-menerus di dalam usaha kita, datang terus-menerus di dalam pekerjaan kita. Seringkali kita berkata, aku capek, aku nggak kuat, aku loyo, aku lemah, aku lemes. Tetapi Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, maka sifatnya, karakternya, pemikirannya, kita harus mengikuti pemikiran, karakter, dan sifat daripada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Ayat firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Hendaklah apa, saudara? Kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 tadi, kita lihat satu lagi. Kata dimulai dengan kata apa? Ayat yang ke-6 tadi, berbahagia. Bukan berbahagia, tapi berbahagia. Itu didapat dari bahasa Ibrani yang namanya asre. Kata aslinya Ibraninya adalah asre. Apa kata Ibrani asre? Asre ini adalah diberkati. Ada haleluya. Jadi kata berbahagia itu kata diberkati. Nah, kita memang memerlukan berkat Tuhan di dalam kita menghadapi hidup hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Kita harus punya berkat Tuhan. Kita harus mempunyai berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehingga kita pasti akan berbahagia. Kita pasti akan bahagia. Nah, oleh karena itu, dengan perkataan lain dalam bahasa Ibrani, berbahagia ini di dalam jalannya Tuhan adalah mesilot. Apa, saudara?
Mesilot. Mesilot itu apa? Dengan perkataan lain dalam bahasa Yunaninya salal. Apa itu salal? Bukan syawal ya, tapi salal. Artinya mesilot atau salal itu adalah mendaki. Saudara tahu mendaki? Mendaki gunung tahu? Mendaki gunung atau mendaki itu perlu usaha. Kalau kita mau kehidupan kita hari lepas hari lebih baik, hari lepas hari lebih luar biasa, kita harus berusaha, kita harus mendaki. Yang percaya katakan amin. Tuhan katakan kita bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini juga rindu punya kekuatan ekstra untuk mendaki gunung kehidupan. Siapa dari antara kita yang tidak mau kehidupan kita jauh lebih baik daripada hari ini, jauh lebih baik daripada kemarin, jauh lebih baik lagi hari esok daripada hari ini? Yang percaya katakan amin. Kita mau hidup kita yang tadinya berlumuran dosa, Tuhan ampuni dosa kita, sehingga ke depan kita melangkah lebih luar biasa. Hari ini mungkin kita hanya punya pekerjaan A, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan kita mendaki, makin lama makin naik, makin lama makin tinggi, makin lama makin luar biasa. Begitulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu artinya adalah mesilot, mendaki. Kita harus punya kekuatan ekstra. Nah, waktu kita mendaki, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, di Yerusalem atau di Israel itu kalau kita lihat pegunungan Israel itu bukan pegunungan seperti kita di puncak atau di mana namanya Batu Raden, atau kalau di Tapanuli namanya apa tuh, naik ke gunungan apa? Apa Pak? Iya. Terus ada tuh satu lagi yang saya lupa. Waktu itu saya pergi ke daerah, namanya terkenal sekali, Pak. Ya, dekat Galunggung itu apa, Pak? Apa namanya? Aduh, saya lupa itu ya. Yang ada kopi kayak di puncak, Pak. Ada kopi, ada teh, apa tahu, ada ini segala macam. Saya lupa tuh namanya apa ya. Ya, kalau kopi salah satu Sidikalang. Tapi yang itu tuh yang paling terkenal, yang namanya mau dirobah, Brastagi. Gunung Sinabung, bukan Gunung Sinabung ya, Pak. Nah, jadi waktu saya ke sana tiba-tiba, wah ada orang demo, Pak, puluhan ribu. Saya tanya gitu kan, kenapa Pak demo? Ini nama Brastagi mau dirubah. Nah, jadi beras merah, jadi beras kencur, jadi beras hitam. bercanda. Saya cuma mengingat-ingat aja. Waktu itu ya kan kita jalan, ada Pak Chandra, ada Bu Seni, ada Pak Ridwan, ada Ibu Elista. Ya, kita lagi jalan tuh kemana ya, ke puncak atau kemana gitu sama Ibu Gembala berenam gitu ya kan. Pak Ridwan dengan serius di belakang sama Bu Elista. Wah, begitu ya Pak ya? Iya, itu mau dirubah Pak. Dia nggak nge gitu kan. Saya bilang beras lagi, kurang asam katanya dia dalam hati. Beras lagi dirubah jadi beras merah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di Indonesia itu jalannya nggak terjal, nggak penuh dengan batu-batu. Tapi gunung di Israel itu jalannya berbatu-batu. Jalannya begitu tandus, begitu nggak ada pohon. Benar-benar kalau mau mendaki di gunung itu perlu effort yang luar biasa, perlu bawa air, perlu ini, perlu itu untuk mendaki itu. Begitu banyak tantangan, rintangan, pencobaan. Nah, begitulah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ini, ketika kita ingin mendaki, ketika kita ingin ada di jalannya Tuhan, kita harus punya kekuatan yang ekstra di dalam ketandusan. Mungkin berkat kita hari-hari ini, mungkin semuanya lagi tandus, mungkin kita lagi nggak punya apa-apa, tapi kita harus punya kekuatan ekstra. Sekalipun ada tantangan, rintangan yang begitu berat, itulah memang hidup. Selalu di dalam hidup ini ada apa saudara? Tantangan, rintangan, bukan rantangan. Kalau rantangan catering saudara, kita perlu hidup tantangan, rintangan. Itu harus kita hadapi. Orang ada bilang begini, Pak saya nggak mau susah-susah hidup, saya pokoknya nggak mau naik-naik, nggak mau mendaki-daki, flat-flat aja Pak. Boleh-boleh aja. Tapi dalam hidup yang saya tahu, nggak ada di satupun manusia yang hidup ini nggak punya masalah. Ada haleluya. Setiap manusia hidup pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan saudara. Nah, dengan tantangan dan rintangan
tantangan yang seperti itu, kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu ada jalan-jalannya Tuhan. Kita perlu ketika kita mengalami hal tersebut, kita selalu berbahagia. Kita harus penuh dengan sukacita. Sekalipun ada di dalam jalannya, tantangan itu ada di dalam jalannya Tuhan, saya yakin dan percaya, sukacita ketika kita berjalan di jalan yang lurus, pasti ada sukacita yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita bisa lebih baik ketika kita sudah melewati pandemi-pandemi yang begitu mencekam kita. Sekarang kita memasuki fase yang lebih bahaya lagi. Ada situasi politik yang tidak menentu, ada situasi ekonomi yang makin lama makin berat, saudara. Itulah tantangan kita yang hari-hari ini. Tapi kita nggak takut kalau kita punya kekuatan Tuhan. Yang percaya katakan dengan adanya kekuatan Tuhan, kita harus ada di dalam jalannya Tuhan, on the track. Harus ada di dalam relnya Tuhan, sehingga ketika ada tantangan-rintangan begitu besar, kita tetap akan sukacita. Apapun yang kita hadapi, kita seberat apapun masalah itu, kita tetap akan punya jalan keluar yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Satu ketika ada seorang buta yang mau berjalan di malam hari. Temennya bilang begini, Pak, saya kasih ini ya, kalau kita di Indonesia obor kali ya, kalau mereka namanya lentera. Saya kasih lentera ya Pak. Si buta marah, saudara. Buat apa itu lentera? Saya pakai lentera, orang buta pakai lentera bisa ngeliat apa-apa nggak, saudara? Nggak bisa, ya kan? Nah, si buta agak marah sedikit. Wah, kau ada-ada saja, masa saya mesti bawa lilin, bawa lentera? Saya udah buta, nggak nothing tulus, bawa nggak bawa. Tapi engkau bawa saja. Untuk apa? Ternyata pinter nih. Jadi supaya orang yang nggak buta nggak nabrak dia. Bener nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau dia gelap-gelap si buta begini-begini, yang nggak buta bisa tabrak. Tapi dengan adanya lentera, yang tidak buta tidak nabrak. Satu ketika tiba-tiba si buta ditabrak juga, saudara, ya kan? Dia udah pasang pakai lentera begini, gubruk dia jatuh. Kau nggak ngelihat? Ini saya pakai lentera. Pak, lenteramu sudah padam. Aku nggak bisa lagi melihat engkau, sehingga aku tabrak aja engkau. Dia nggak bisa marah. Dah sekali dia bangun lagi, pasang lagi lenteranya, ya kan, dipasangin api lagi. Dia jalan lagi. Tiba-tiba ketabrak lagi, saudara. Ternyata padam lagi, ketiup angin atau apa gitu, pes, padam. Wah, dia mau marah lagi, saudara. Waktu saat dia mau marah lagi, dia ingat, saudara, saya nggak boleh kasar lah. Waktu yang pertama saya salah. Kenapa kau nggak nabrak aku lagi? Iya, karena lenteramu sudah padam. Oh ya udah, padam. Berarti hidupin lagi. Ketiga kali, saudara, dia lagi asik-asik jalan, tabrak lagi, saudara. Jebret lagi, jatuh dua-duanya ke bental, matilah lenteranya. Tahu nggak apa yang nabrak dia, saudara? Nah, ternyata setelah ditanya, kenapa kau tabrak aku? Aku kan buta. Terus yang satu lagi, sama, aku juga buta. Dua orang buta bawa lentera, saudara, nabrak. Akhirnya mereka berdua ngapain, saudara? Ketawa. Wah, hebat ya, kita berdua buta. Mereka akhirnya bersukacita. Apa yang kita bisa ambil dari satu situasi yang sangat simpel ini? Apa, saudara? Orang buta saja bisa bersukacita dengan luar biasa kalau mereka ada di jalan yang benar. Yang percaya katakan amin. Lentera itu menggambarkan jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kedua orang benar yang bertabrakan, saudara, pasti penuh dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Orang yang tidak buta bertabrakan bisa berantem. Ada haleluya. Orang yang melek tiba-tiba kesenggol sedikit, apa kau lihat-lihat, jebret berantem.
Mau dimanapun situasinya sama. Saya mau katakan hari ini, kalau kita ada di jalannya Tuhan, seharusnya seburuk apapun kau ada di jalanan, ketabrak ini, ketabrak itu, ketabrak ini, engkau tidak perlu peduli. Yang penting ada damai, sukacita karena engkau berjalan di jalannya Tuhan. Seperti yang dulu saya pernah kesaksian ketika saya ditabrak sedikit, yang turun semua kopiah haji semua gitu kan, kopiah putih 6-6-nya. Tapi ternyata mereka penuh dengan sukacita. Wah Pak, gimana gini-gini. Langsung mereka menyelesaikan, membayar. Enggak perlu ribut-ribut. Saya yakin dan percaya kalau kita tetap ada di jalannya Tuhan, sama istrimu engkau tidak akan ribut-ribut, tidak akan berantem. Anak terhadap orang tua, anak terhadap sesamanya, terhadap saudara-saudaranya tidak akan berantem hanya gara-gara soal tabrak-menabrak, hanya gara-gara bertabrakan ide, hanya gara-gara bertabrakan tidak cocok secara ide, secara apapun. Kita tidak perlu melakukan itu. Karena apa? Kalau ada di jalannya Tuhan, kita pasti bisa melewati itu dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ada haleluya? Kalau begitu kita lanjut ke ayat yang ke-7. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-7 dikatakan apabila melintasi lembah apa saudara? Lembah apa? Baka. Dalam bahasa aslinya baka itu adalah baha. Coba sebutin baha. Kayak orang lagi apa ini baha. Bukan bahak ya, bahak lain lagi, bahak. Baka, baha. Apa itu baha, saudara? Nah, kita perlu mengetahui bahwa baha itu adalah sesuatu kata menakutkan. Apa saudara? Menakutkan. Jadi begini, kenapa kata baka ini ada? Di Israel atau di Yerusalem itu ada pohon yang ada di lembah. Pohon itu punya daun. Daunnya itu seperti jarum, berduri semua. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pernah bayangkan pohon Natal, kan ada daunnya tuh. Nah, tapi ini daunnya berduri semua. Jadi nggak ada daun, duri semua. Dan itu ada di sepanjang lembah Israel. Sepanjang itu semua ada. Nah, ketika ada angin gitu lewat, itu saling bertubrukan, cetrat. Dan luar biasanya, kalau kita dengar orang bangsa Israel itu kalau mendengar ada pohon baka, namanya pohon baka. Pohon baka itu bergerak, kena tiupan angin yang kencang, itu seperti suara tangisan. Kalau kita masuk ke situ mungkin kita kabur. Deborah baru masuk ini, waduh, kabur lagi dah. Kita takut. Jadi ada kayak orang nangis gitu ya. Suara nangis itu bersaut-sautan. Kenapa? Karena angin kan nggak mungkin sekali tiup selesai. Ada angin yang sekali tiup selesai, kecuali kipas angin. Matiin selesai. Tapi kalau di luar, angin itu selalu bertiup. Entah cepat, entah lambat, entah besar, entah kecil, pasti ada angin. Nah, ketika angin itu sedang kencang, dia bunyi. Nangis. Karena besar. Makanya itu dinamakan lembah baka. Lembah baka itu adalah lembah tangisan, lembah kesulitan. Ini jelas dibilang apabila melewati kita nih semua manusia, apabila kita sedang melewati lembah baka. Lembah baka itu bisa macam-macam, Bapak Ibu. Lembah baka itu bisa berupa kita lagi kematian. Lembah baka itu kita lagi berusaha sedang dalam kesulitan. Ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, itu lembah baka. Sebagai seorang manusia hidup, pasti kita punya lembah baka kita masing-masing. Ada haleluya, ada amin saudara. Yang membuat kita menangis, yang membuat kita sedih, yang membuat kita terharu. Seperti kemarin kan waktu anak saya Joe ya kan terlungkup di saya, wah, tanpa harus di planning dan apa-apa, tiba-tiba kita bisa nangis berduaan.
Ya kan, saking sedih, terharu, yang saya bayangin, wah, Jo udah nggak ada lagi di kamarnya yang setiap hari bisa kita lihat, walaupun juga jarang kelihatan kadang-kadang, tapi kan masih ada. Sekarang udah tidak ada, dia sudah hilang gitu kan. Nah, sedih, nangis. Jo juga sedih, nangis. Cuman saya agak curiga waktu Jo sedih nangis terus dia. Kenapa Jo, katanya? Terus saya bilang, ternyata mungkin saya bisikin, Jo, mohon maaf, warisan udah habis. Makanya dia lama, di saya kan paling lama, di tempat lain kan cepet. Sorry, bercanda. Jo, warisan udah habis. Enggak, Jo melampiaskan kesedihannya karena akan berpisah, ya kan. Dia sudah tidak lagi menjadi anak, tapi menjadi sebuah keluarga. Nah itu, jadi ada lembah tangisan. Manusia hidup pasti ada. Pasti kita mengalami masalah yang membuat kita harus menangis sama Tuhan. Dan ketika kita sedang sedih, nangis saudara di hadapan Tuhan. Ada haleluya. Karena Tuhan selalu mau melihat tetesan air Dia mengerti bahasa apa, saudara? Tetesan air mata. Waktu apa, saudara? Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Siapa, saudara? Tuhan Yesus setia. Waktu kita menangis sama Tuhan, kita duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu lagi harus berbuat apa dalam hidupku. Segalanya mentok, kiri mentok, kanan mentok, semua gagal Tuhan. Ini gagal, itu gagal. Saya yakin dan percaya kalau kita jalan ada di dalam jalannya Tuhan, tidak, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Rencananya tidak pernah gagal. Dia pasti akan memberikan terbaik buat kita, apapun itu. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi lembah air mata, lembah kesulitan, lembah kesedihan harus kita membuatnya. Makanya di ayat berikutnya, masih ayat yang sama maksud saya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka apa, saudara? Membuatnya. Dalam bahasa aslinya membuatnya itu adalah yoituhu. Apa, saudara? Yoituhu, mengubah, kata bahasa aslinya. Bahasa Ibrani yoituhu, mengubah. Jadi lembah yang kesedihan, lembah persoalan, lembah yang nggak ada pengharapannya, disanggup diubah oleh Tuhan. Mereka mengubahnya menjadi tempat bermata. Tadinya tadinya air mata jadi mata air, saudara. Apa itu mata air? Mata air itu, saudara pernah lihat mata air habis? Saya pernah punya teman di Sukabumi, di Cisaat, vilanya dia gitu ya, ada kurang lebih nggak besar-besar amat, tapi luar biasa, saudara. Ada mata air, ada 10 atau 9. Dia bisnis air. Jadi air itu disuling, diambil, dibawa ke Jakarta. Itu mata airnya gumul terus, ya kan. Pernah lihat mata air semua? Bapak Thompson pernah lihat mata air, Pak? Pernah ya? Waduh, itu saya kaget juga. Nah, mata air begitu. Jadi ketika kita dalam persoalan, kesulitan, air mata yang tadinya kita lihat, kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan sanggup ubah menjadi satu pengharapan yang punya kekuatan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di jalan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang bisa mengubah kita dari segala sesuatu, air mata menjadi berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ada di dalam jalan Tuhan itu yang terbaik. Nah, saudara, setelah diubah sama Tuhan, tandus diubah, segala sesuatu diubah, di dalam jalan Tuhan ada sukacita yang luar biasa, saudara. Coba kita lihat Amsal pasal 15 ayat 15, satu ayat saja. Amsal 15 ayat 15. Apa tuh yang firman Tuhan katakan? Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Hari orang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang apa, saudara? Yang gembira apa? Selalu berpesta. Seperti kemarin kita berpesta. Sukacita. Setiap hari kita harus punya hati yang gembira. Ada haleluya.
Hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur. Itu kalau hati kita bergembira, kita ada di dalam jalannya Tuhan, penuh dengan sukacita, Dia sanggup ubah air mata menjadi mata air yang tidak pernah habis, karena Tuhan adalah sumber pengharapan satu-satunya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan ini saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sangat luar biasa. Dan ditutup dengan ayat kesimpulan yang terakhir, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Ayat yang masih ada lagi. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan apa saudara? Berkat. Jadi kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, air mata Dia ubah menjadi mata air, dan hidup kita diselubungi dengan berkatnya Tuhan. Di sini dikatakan loh, ini firman Tuhan, bukan saya mengatakan. Saya sama sekali nggak anti dengan berkat, jangan salah saudara. Saya sama sekali nggak anti dengan berkat, tapi bukan berkat yang menjadi tujuan pengajaran kita. Kalau ada berkat di dalam kehidupan kita, puji Tuhan, haleluya. Karena manusia hidup itu perlu berkat. Manusia itu perlu berkat jasmani untuk menopang, menolong, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Kalau kita Tuhan bisa mengubah air mata menjadi mata air, dan akhirnya kita diselubungi Bapak Ibu Saudara tahu, kayak orang kemarin waktu Miranda, anak saya itu masih pakai selubung. Nah itu diselubungi. Jadi kita bayangkan saudara, kepala kita saja, muka kita yang diselubungi segitu saja, kita sudah tidak bisa kelihatan. Apalagi seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita penuh selubung. Selubungnya selubung apa? Berkat. Saudara rindu seperti itu? Diselubungi oleh berkat yang mengalir. Jadi tugas kita hanya satu, kita pastikan apakah kita ada di jalannya Tuhan, apakah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita ada on the track di dalam jalannya Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua saudara yang terkasih di tempat ini akan diselubungi oleh berkat-berkat yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Dan ditutup dengan ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Siapa di sini yang kalau jalan kaki sering nggak olahraga? Saya sih seminggu bisa 3 kali 4 kali jalan kaki itu di Agung Sedayu, kira-kira 4 kilo sampai 5 kilo ya kan, 1 kali putaran, kadang-kadang 2 kali. Siapa yang jalan kaki terus-terusan makin lama makin kuat? Ada nggak? Nggak ada. Orang mah jalan kaki makin lama makin lemas, kaki makin sakit, ya kan? Makin lama makin lemah. Tapi Alkitab katakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Aneh kan? Kenapa kok bisa berjalan makin lama makin kuat, saudara? Berjalan makin lama makin kuat itu karena pergumulan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita itu harus dialami sehingga kita makin lama makin kuat. Dan kata aslinya adalah mehail, bahasa Ibraninya mehail atau elhail. Coba katakan kiri kananmu, mehail. Mehail, bukan menghayal ya saudara lain. Mehail, elhail, makin lama makin kuat, makin lama makin hebat, makin lama makin dahsyat. Oleh karena itu ketika kita ada di dalam jalannya Tuhan, yang hari ini sedang mengalami problem, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Melahil ya saudara, ya kan? Mehail dan elhail itu ada dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun kita sedang dalam keadaan ketakutan, nggak punya ini, nggak punya itu, sedang dalam kekhawatiran, semakin lama kita berjalan semakin kuat, berjalan bersama dengan Tuhan. El-Hail, Mel-Hail. Ada amin saudara? Makin lama makin kuat. Dan yang terakhir dikatakan apa? Hendak menghadap siapa? Allah di Sion. Hendak menghadap Allah di Sion. Dalam kita menghadapi masalah,
Jangan kita fokus pada masalah, tapi kita fokus. Kata menghadap ini adalah kata fokus. Kalau kita menghadap sesuatu, kita menghadap kepada Presiden Republik Indonesia, kita menghadap, kita harus fokus. Ya apa ya? Kalau kita menghadap Presiden terus muka kita begini gitu kan, menghadap Pak Presiden muka kita begini, digaplok nggak saudara? Digaplok sama PM. Plok, ini yang dilihat. Menghadap harus fokus. Kemarin pasangan pengantin, ya kan, Miranda dan Jo, kalau mereka menghadap nggak fokus gitu, Miranda di sini, Jo ke sini, ya kan, tidak fokus. Waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami persoalan, kita berjalan makin lama makin kuat ketika kita fokus kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain, harus fokus sama Tuhan. Dan kenapa harus di Sion? Sion itu menggambarkan tentang yang diurapi. Sion itu bicara soal Mesias. Jadi kita harus menghadap Tuhan siapa? Tuhan yang diurapi. Tuhan yang diurapi itu siapa? Mesias itu siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan Tuhan yang lain, bukan Allah yang lain. Makanya nggak pernah ditutup hendak menghadap Allah, titik, tidak. Menghadap Allah di Sion. Menghadap Allah di Sion berarti menghadap Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Makin lama makin kuat, makin lama makin hebat, makin lama makin berotot, makin dahsyat. Tantangan, rintangan, pencobaan boleh datang kiri kanan, tapi kita makin lama makin kuat, kita makin lama makin luar biasa, kita makin lama makin dibangkitkan iman dan percaya kita. Ada amin? Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan buat kita semua, sehingga kita makin lama makin berjalan di lembah kesulitan bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan, 3 ayat penting ini yang sudah kita kupas bersama boleh menjadi dasar dan kekuatan buat kita semua, sehingga kita boleh terus fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, kita angkat satu pujian, kita tunduk dulu, kita doa sebentar sebelum kita masuk dalam pujian. Terima kasih Bapa yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami di tengah tantangan, rintangan, pencobaan yang semakin hari bukan semakin lemah, tapi semakin hari semakin banyak, semakin kuat. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika kami berjalan, Tuhan akan mengubah air mata menjadi mata air yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami akan terus fokus ke Sion. Kami akan fokus kepada Allah kami yang ada di Sion, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin.